bersama saya Kakam Kabila dalam program Suara Jakarta. Nah, dalam segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan launching album artis asal Gorontalo, Bona Paputungan, dengan hits Koruptor Kakap. Seperti apa liputannya? Mari ikut saya pemirsa. Waktu terfikir negara bayar hutang yang direkayasa ratusan triliun sampai ribuan triliun. Stop rakyat menanggung beban. Anak cucu bangsa ini Pemirsa Suara Jakarta, pada Minggu 28 September 2014, Bona Paputungan bersama HMS atau Kelompok Himpunan Masyarakat Sejahtera meluncurkan album baru Koruptor Kakap. Tentunya Anda masih ingat dengan Bona Paputungan. Pelantun lagu Andai Aku Gayus Tambunan ini untuk kesekian kalinya meluncurkan album kritik sosialnya untuk bangsa ini. Penyanyi melejit melalui sebuah video yang diunggah di YouTube ini baru saja meluncurkan album barunya dengan hits Koruptor Kakap yang diadakan di salah satu kafe di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam jumpa persnya, Bona mengatakan kepuasannya akan launching album barunya ini karena dapat bekerja sama dengan beberapa aktivis anti korupsi. Seperti terungkap dalam wawancara berikut ini bersama Digo DZ dan Arjuno Wiwoho. Berikut petikannya. Persiapan launching kita ini 1 minggu ya Bang ya? Ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, dari proses pencetakan CD, terus persiapan untuk kita manggung. Tentunya memang kita sekarang ini lagi kemarin itu ya Bang ya, kejar-kejaran ngebut. Tapi ya, alhamdulillah 24 jam juga kita bekerja tanpa berhenti, dan hasilnya pada hari ini kami bisa launching album Koruptor Kakap yang berisikan 11 lagu kritik politik. Kritik yang sebelumnya kan kritik sosial. Sekjen bilang udah kritik politik bukan sosial, jadi kita kritik orang-orang politik gitu kan. Mas boleh tanya nggak? Tadi saya sudah tanya, kenapa memilih HMS buat diajak? HNS ini, jadi waktu saya pertama di Jakarta pada tahun 2011 di masa lagu Gayus Tambunan, begitu banyak para aktivis dan juga ormas dan gerakan-gerakan itu mengajak saya bergabung di ormas dan gerakan mereka. Bahkan jujur aja pada saat itu saya sempat ada tawaran, tapi mungkin lebih diperhalus lagi lagu-lagu saya itu kan. Wah, saya nggak bisa seperti itu. Nah, ketemulah saya dengan Mas Arjun selaku Sekjen HMS, dan kita dari begitu banyak waktu kita ngobrol, diskusi kita ngobrol. Wah, saya lihat ini sevisi dengan saya begitu. Bahkan pada waktu itu ya, waktu 2011 kan saya budgetnya masih ya bagus lah gitu kan. Ayo kalau mau gabung sama kita ayo, tapi kita nggak ada budget, nggak ada masalah gitu kan, karena kita sevisi gitu kan. Lirik saya seperti ini Bang, udah ayo kita hajar. Dan saya lihat juga mereka dengan demo-demo itu, wah tidak tanggung-tanggung menyebutkan siapa para koruptor big fish-nya kan. Nah, dari sinilah ketertarikan saya, sehingga alhamdulillah dari 2011 sampai dengan 2014 ini saya masih solid dengan pihak HMS, dan kami mengerjakan proyek ini dengan lillahi ta'ala. Saya ngomong lillahi ta'ala, tidak bersifat proyek. Kita kerja non-profit oriented project. Ya. Jadi bukan untuk mencari profit. Benefit oriented. Benefit oriented. Mas, sedikit Mas, kenapa sih tertarik dalam Ya, saya pikir semua kegiatan yang menjurus ke perbaikan kita harus dukung. Tidak HMS, tidak, dan kebetulan kita sangat klop ya. Dan sekali ketemu kita jarang
udah langsung wah gitu ya. Dan saya pikir ini sangat mengisi sekali ya kekosongan lagu-lagu seperti ini. Saya pikir menurut saya juga harus malahan ya, harus ada teman-teman musisi yang coba membuat lirik-lirik yang sebenarnya ini kan fakta ya. Fakta itu dengan dibungkus oleh keindahan seni, mudah diingat dari anak-anak sampai orang tua. Saya pikir sangat bagus ya, sangat. Acara ini disponsori langsung oleh HMS, Himpunan Masyarakat Sejahtera, dan dihadiri oleh beberapa organisasi yang peduli akan korupsi, diantaranya Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia atau APPI, dan juga puluhan wartawan dari berbagai media. Sekjen HMS Harjuno Wiwoho ketika diwawancarai oleh tim Suara Jakarta menyampaikan bahwa kampanye anti korupsi harus disuarakan dalam berbagai cara. Salah satunya melalui lagu-lagu kritikan. Berikut wawancaranya bersama Kakam Kabila. Inti apa yang disampaikan dalam kampanye ini? Intinya sebetulnya lebih kepada kita punya dua hal ya yang selalu kita bawa. Yang pertama adalah kita menginginkan uang pajak kembali untuk kesejahteraan rakyat. Itu sebetulnya yang selalu dibawa oleh gerakan HMS. Karena kita tahu kalau kita bicara tentang masalah pajak, APBN itu yang dikeluarkan oleh negara itu 75% dari pajak. Jadi jelas semua yang dikeluarkan oleh negara, pembelanjaan negara itu uang rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah BLBI, lagu terjerat hutang abadi ini, saya melihatnya bahwa ini merupakan beban masa depan. Kalau ini subsidi bunga obligasi rekap terus diberikan kepada bankir-bankir yang memang mereka ini sudah untung terus setiap tahun, rakyat yang jatuh, kita merasa rakyat ini akan terjerat dengan hutang abadi. Nah, pesan inti dari gerakan HMS adalah nomor satu, selamatkan uang pajak untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua terkait masalah album ini adalah membebaskan negeri dari jerat hutang abadi. Tujuannya kan begini, kalau kita menginginkan tentang masalah keutuhan NKRI, kita kan tidak ingin nanti kalau misalnya orang bicara nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, nanti ada anak cucu kita, ada generasi penerus kita tanya, apakah kita hari ini berpijak di tanah ini dulu namanya Indonesia ya? Pada saat Indonesia sudah terpecah belah. Mungkin kalau misalnya senior-senior pengamat ekonomi yang sekarang umurnya bisa kita bilang 50 up atau 60 up, beliau pada saat 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin sudah lelah. Tapi bagi generasi muda, kita ingin paham, kita bisa membayangkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Mas ingin segera pelaku BLBI ditangkap. Yang jelas saya ingin kasus ini diusut tuntas. Gerakan HMS merujuk kepada statement Presiden SBY 25 Juli 2012 kepada Jaksa Agung, Basrif Arif. Tuntaskan skandal BLBI, yang mana kita harus melihat ini rujukan dari Menteri Keuangan periode 2003 hingga 2013 itu harus diperiksa dulu, di meja hijaukan. Pada saat itu memang diperiksa seperti tadi penjelasan ketum kami, itu jelas kita semua ini secara hukum, kita negara hukum, tapi hukum harus tajam ke atas. Nah, kita ingin pergerakan ini dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Harjuno berharap melalui ungkapan lagu ini semangat pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga pemerintahan serta kalangan pemuda yang menjadi agen perubahan bangsa. Linggo, Kakam Kabila, Ahmad Hudori, Vera Katili, Suara Jakarta. Masih korupsi, korupsi lagi, itulah yang terjadi di negeri ini. Pejabat negeri pada doyan korupsi. Bukan hanya cerita di negeri